Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih lekat di benak kita. Di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 3 anak berumur di bawah 10 tahun diduga diperkosa oleh ayah kandungnya. Kasus lain, seorang anak dari tersangka pencuri ternak diduga diperkosa oleh oknum Kapolsek Parigi Mutong dengan iming-iming membebaskan sang ayah. Jika melihat data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan seksual pada anak memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2016 hingga 2019, kekerasan seksual berupa pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak hampir mencapai 200 kasus. Jumlahnya meningkat 2 kali lipat pada 2020 menjadi 419 kasus. Data ini bisa saja menggambarkan tren perilaku pencabulan yang kian meningkat atau bisa juga sebaliknya. Korban atau keluarga korban kian berani dan terbuka melaporkan pelaku kejahatan seksual. Sebagai orang tua, kita, Anda mungkin khawatir hal serupa mungkin menimpa anak kita, adik kita, atau bahkan anggota keluarga kita. Lantas, bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Dan bagaimana mengantisipasinya sejak dini? Saat ini saya sudah terhubung dengan psikolog klinis DASPR Universitas Indonesia, Sustriana Saragih, yang akan memberikan panduan singkat tentang pola asuh orang tua terhadap anak. Mbak Sustri, sebenarnya apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap anak? Jadi orang dewasa sekitar gitu ya, pada saat ingin berinteraksi secara fisik dengan anak, misalnya mencium anak, memeluk anak, hendaknya juga mulai untuk meminta izin. Karena itu hak anak. Tubuh itu haknya anak. Boleh nggak paman cium? Kalau sekarang kan enggak ya, cium-cium aja, peluk-peluk aja, kita nggak sadar bahwa ini bisa mempengaruhi anak, bahwa dia merasa boleh kok aku dicium siapapun, yang penting dia dekat. Paman misalnya, orang-orang sekitar, boleh kok aku dipeluk siapapun. Itu kita secara tidak sadar mengajarkan bahwa ini sebenarnya mengajarkan orang dewasa boleh melakukan apapun terhadap tubuh anak. Lalu hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak korban kekerasan seksual adalah memulihkan kondisi fisik dan psikisnya. Karena kekerasan seksual ini dampaknya luar biasa bahaya, yaitu kecanduan dan kecenderungan untuk menjadi pelaku kejahatan seksual selanjutnya. Bagaimana penjelasannya hal ini, Mbak Sustri? Untuk kekerasan seksual, selain STD ya, sexual transmitted disease, bisa jadi kehamilan juga, bisa jadi juga kalau secara psikologis ya, anak-anak ini mengalami luka psikologis jangka panjang, post traumatic stress disorder misalnya. Jadi anak trauma, ada attention deficit hyperactivity disorder, ADHD gitu ya. Kemudian ada juga masalah-masalah perkembangan gitu, Mbak. Yang semuanya ini bisa semua dampak ini bisa dirasakan secara langsung ataupun nanti manifestasinya muncul pada saat anak sudah dewasa. Jadi pada saat dia melihat ataupun mengalami kekerasan seksual ya, hasil amatan itu bisa berbuah perilaku kelak. Dia melakukan hal yang sama, victim menjadi pelaku, dia melakukan hal yang sama kepada orang lain. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi addiction, develop addiction. Misalnya anak yang terbiasa di kasus saya gitu ya, anak yang terbiasa diperkosa. Jadi dia 8 tahun digauli sama ayahnya. Setelah dipisahkan, anak ini masuk ke panti asuhan gitu ya, jadinya ada addiction, Mbak. Jadi dia secara sadar mencari orang untuk menyentuh tubuhnya gitu. Padahal dia punya usia baru 15 tahun gitu. Jadi dia deketin satpam, menggesekkan payudaranya ke satpam gitu-gitu, ataupun kepada anak laki-laki yang tinggal di panti asuhan yang sama. Adakah hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko kekerasan seksual terhadap anak ini, Mbak Sustri? Dimulai dari diri kita sebagai orang dewasa dan orang tua. Mulai yang pertama, orang-orang dewasa, orang-orang tua, yuk beresin dulu dirinya sendiri.
Lakukan stress management yang baik. Gitu loh. Pastikan kalau Anda sehat mental, supaya Anda tidak melukai pasangan Anda, diri Anda, ataupun orang-orang sekitar Anda, contohnya anak. Terus yang kedua, yuk dibereskan parenting style-nya. Seperti apa sih selama ini kita berkomunikasi dengan anak? Yuk, mulai open and honest communication pada anak. Terbiasa untuk duduk dan mendengarkan anak, ngobrol dengan anak. Kemudian setelah open and honest communication, butuh untuk mengedukasi anak. Edukasinya dengan cara-cara yang diketahui anak. Contoh, role play misalnya. Role play, ini gurumu, gitu. Ini kamu. Bagian mana sih yang boleh disentuh oleh guru? Bagian mana yang nggak boleh disentuh oleh guru? Terus yang keempat, apa yang harus dilakukan? Ya, membiasakan diri untuk mengenali di mana lingkungan anak tumbuh. Contoh, siapa sih gurunya? Siapa sih guru sekolah minggunya kalau di gereja misalnya? Siapa sih yang ngajarkan dia pramuka, misalnya kan kegiatan ekstrakurikuler ya. Siapa sih orang dewasa yang PIC di lingkungan sekitar anak, gitu. Kemudian ketika anakku bermain di luaran, gitu ya, sama siapa dia bermain. Punya kebiasaan untuk tahu di mana anak berada, sama siapa dia saat ini. Sebelum terlambat, kita sebagai orang tua dan keluarga mari berbenah diri. Sehatkan mental kita, anak kita, perbaiki komunikasi, rutin mengedukasi, dan yang tak kalah penting mengenal lingkungan anak adalah cara untuk mengurangi risiko kekerasan seksual terhadap anak terjadi.